Hari ini kita akan belajar sesuatu yang akan membuat daging kita jerit-jeritan, harus disalibkan, harus dimatikan, supaya kita itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen, dipikir sudah masuk surga dan berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa melakukan apa-apa, dipikir sudah diselamatkan. Tunggu dulu. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan setelah kita menjadi orang percaya. Kita ini kalau tidak dimatikan, daging kita ini akan ngontrol dan mengendalikan kita. Ujungnya hidup kita akan ditolak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini masih pingin dihormatin, gatel pingin dihormatin, pingin dihargain, pingin diakui orang lain, artinya yang menjadi tujuan hidupmu bukan Tuhan. Ada orang-orang tertentu ngotot pingin dihormatin orang lain dengan berbagai cara, dengan berbagai apapun dikerjakan, dilakukan supaya dapat diakuin orang. Bahkan membeli barang-barang mahal supaya orang lain lihat, diakuin, oh dia memang diberkatin ya, oh dia memang kaya ya, oh dia memang keren. Hanya untuk diakuin orang, orang rela melakukan segala sesuatu. Apakah salah Pak membeli barang mahal? Tidak salah. Kalau ada berkat, membeli barang mahal itu tidak ada salahnya. Memberi barang bagus itu tidak ada salahnya. Saya pun pakai sepatu Ferragamo ya. Itu pun karena berkat Tuhan tentunya. Beli barang mahal itu tidak salah, pakai barang mahal juga nggak salah. Yang jadi masalahnya kalau kita pakai barang mahal, itu ada tujuan tertentu supaya diakuin orang, untuk pamer, dihormatin orang, itu yang salah. Harusnya kita itu dihormatin bukan karena apa yang kita milikin, apa yang kita pakai, tetapi karena Tuhan yang di dalam kita. Kita tidak bisa puaskan, daging ini nggak bisa dipuaskan. Sampai kapanpun tidak ada pernah puas, ada puasnya. Bapak Ibu beli mobil baru, umurnya seneng itu hanya sekitar 3 bulanan. Setelah 3 bulan, bosen. Pingin ngelihat mobil keluaran yang lebih baru, lebih bagus lagi, lebih keren lagi, pingin beli. Beli rumah pun juga sama. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memuaskan yang di dalam kita. Makanya ada orang yang ingin memuaskan dirinya dengan berbagai macam hal duniawi, akhirnya parah. Yang lebih parah lagi kalau pendeta atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau apapun namanya yang terlibat dalam pelayanan, tujuan utamanya ingin dihormatin, diakuin, gatel ingin dihormatin, diakuin, itu yang bahaya. Ujung-ujungnya menyeret orang-orang yang dilayaninya untuk dekat dengan dia, bukan dekat dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, narik jemaat, narik orang lain untuk dekat dengan dirinya, jauhi, itu hamba Tuhan tidak benar. Hamba Tuhan dipakai Tuhan, menjadi pengantara antara Tuhan dengan jemaat Tuhan. Harusnya membawa para jemaat Tuhan, pada orang-orang percaya itu dekatnya sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal Tuhan. Tapi banyak hamba Tuhan yang hatinya tidak murni, memakai jemaat, dipakai begitu rupa untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kerakusan, untuk hawa nafsunya. Jadi kepuasan kita itu harusnya pada Tuhan, bukan pada penghormatan orang lain, bukan pada pengakuan. Kalau kita ini pelayanan hanya ingin dihormatin orang, wow lihat nih khotbahku paling bagus, nih lihat pelayananku paling urapan, lihat jemaatku, gereja yang aku gembalakan, gedung yang aku bangun besar. Kalau hanya kepuasan seperti itu, ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Suatu hari harus kita didapatin berkenan menjadi hamba yang baik dan hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita capek ngejar perkenanan orang lain? Kalau hidup kita coba untuk memuaskan orang lain di sekitar kita, itu akan memiliki kehidupan yang capek dan lelah loh. Karena kita nggak bisa puaskan orang lain. Orang lain juga tidak bisa puas dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan kita juga nggak bisa memuaskan kebutuhan orang lain seperti yang mereka mau. Yang bagian kita yang harusnya kita lakukan adalah hidup kita harus dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Seseorang harus mengalami Tuhan, siapapun itu. Tidak peduli pendeta kecil, pendeta besar, pendeta urapan atau nggak urapan, pendeta yang sekolah Alkitab atau nggak sekolah Alkitab, yang punya gelar atau tidak punya gelar. Semua hamba Tuhan harus mengalami Tuhan secara pribadi di kamar doanya. Kalau tidak, hatimu akan melenceng, hatimu akan jauh daripada Tuhan. Engkau akan, motivasimu itu akan lain. Kalau seorang hamba Tuhan itu hatinya tidak murni, punya motivasi tersembunyi, ujung-ujungnya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan bukan fokus kepada Tuhan loh, fokusnya kepada diri sendiri loh. Akan pakai segala macam cara supaya orang itu tertarik melihat dia,
memuji dia, mengagumi dan lain sebagainya. Jemaat pun juga sama. Ada orang yang giatel pingin dia hormatin orang, giatel pingin dihargain orang. Rasanya kalau nggak dihormati, nggak dihargain, merasa hidupnya nggak berguna. Ada orang-orang tertentu. Bapak Ibu, jangan ngejar orang akui hidupmu. Jangan ngejar orang suka dengan hidupmu. Jangan mengejar orang menghormati engkau. Bagianmu tuh melakukan kebenaran firman Tuhan. Titik, udah. Selebihnya Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Kalau di hidupmu itu ada firman, ada kebenaran, ada kemurnian hati, kau kejar Tuhan dengan segala kebenarannya. Ini ayat yang terkenal ini. Cari Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau di dalam diri kita ada firman, ada kebenaran, kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, otomatis hikmat, pewahyuan dan pengertian tinggal di dalam kita. Ada pengurapan, ada kuasa yang mengalir. Itu yang membuat orang itu tertarik kepada kita. Itu sebenarnya bukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karena Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kita. Makanya orang tertarik kepada kita, karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita coba senangkan semua orang, senangkan semua orang yang dekat dengan kita kan menjadi orang yang capek loh. Gembala, pendeta pun kalau hanya coba menyenangkan jemaatnya dengan apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan, jadi pendeta yang capek dan lelah. Makanya saya itu tidak terlalu pusing dengan orang suka dengan saya apa tidak, apa yang saya sampaikan apa tidak. Selama saya ini hamba Tuhan, saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bapak Ibu suka nggak suka, saya sampaikan kok kebenaran kok. Karena kebenaran adalah kebenaran nggak perlu dibela, kebenaran akan membela dirinya sendiri. Saya nggak terlalu pusing dengan pengakuan orang, diakuin nggak diakuin orang. Saya dari awalnya juga bukan orang terkenal, bukan siapa-siapa. Saya tinggal di desa, di kampung, di Malang. Orang nggak kenal saya. Baru hari terakhir ini Bapak Ibu kan kenal saya. Makanya mau dengerin firman saya. Mau didengerin, mau nggak didengerin, buat saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya dipanggil Tuhan untuk ngomong kebenaran. Bukan untuk cari follower, bukan untuk cari subscriber. Buat apa? Cari follower, cari penggemar. Pendeta nggak perlu digemari, yang perlu digemari itu Yesus. Yang perlu di-follow itu Yesus. Diikutin setiap hari. Jalannya, perilakunya, kehidupan, gaya hidup, gaya bicaranya, etikanya, semuanya harus ngikutin pola dari Yesus Kristus Tuhan. Ngapain ngikutin pendeta? Oh, saya masih daging, masih banyak kelemahan kok. Masih banyak kekurangan yang harus diperbarui setiap hari. Bahkan saya perlu diremukkan Tuhan seremuk-remuknya supaya saya bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau kok. Jangan kagum dengan pendeta. Jangan ngikutin pendeta. Yang kamu ikutin itu Tuhan. Yang kamu perlu ikutin setiap hari. Pendeta itu hanya dipakai Tuhan untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Kalau pendeta itu diurapin, ya puji Tuhan. Ada beberapa pendeta yang diurapi, dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, karena mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan. Tapi nggak perlu diagung-agungkan, nggak perlu dipuja, nggak perlu dimuliakan. Yang perlu dihormatin, diagung, dimuliakan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jangan salah sampai sini nih. Banyak orang ingin mencari muka dengan gembalanya, dengan pemimpinnya, supaya dekat dengan pendeta. Kalau dekat-dekat pendeta, lu pikir masalahmu kelar, hidupmu aman. Dekat itu dengan Tuhan, bukan dengan hamba Tuhan. Yang perlu kita deketin setiap hari itu dengan pribadi Tuhan sendiri. Ngapain dekat dengan gembalamu kok cari muka supaya dapat jabatan, dapat pelayanan? Tidak ada gunanya. Yang perlu kita dekatin adalah Yesus Kristus yang empunya segala sesuatu. Kalau seseorang hanya coba mencari penghormatan dari orang lain, menjaga dirinya, reputasinya supaya tidak hancur di hadapan orang lain, hidupnya akan capek. Orang model seperti ini tidak bakalan bisa menyenangkan Tuhan. Karena kita ini hidup dalam kerajaan yang terbalik. Apa yang menjadi kesenangan dunia itu menjadi musuhnya Tuhan. Apa yang harusnya dilakukan kebenaran selalu bertentangan dengan cara dan sistemnya orang dunia. Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan orang lain mau. Bukan follower yang kita mau. Bukan kemauan follower yang kita ikutin. Bukan kemauan jemaat yang kita ikutin. Kemauan Tuhan yang kita harus ikutin. Supaya jemaat ngerti kehendak dan kemauan Tuhan. Ini kita akan belajar dari seorang raja ini. Yang ngikutin maunya supaya reputasinya tetap baik.
ujungnya ditolak Tuhan. Buka sebentar di 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ini Samuel sudah menentukan waktu supaya mempersembahkan korban. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ini Saul harus mempersembahkan korban, tapi harus nunggu Samuel. Di dalam perjanjian lama yang bisa mempersembahkan korban adalah imam. Raja adalah raja, urapan raja adalah urapan raja, urapan imam juga urapan imam. Ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Bayangin, Bapak Ibu. Ini karena rakyatnya, di ayat yang ke-8, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Karena pengikutnya coba meninggalkan Saul, karena nunggu Samuel udah 7 hari nggak datang-datang nih. Gimana ini? Reputasiku hancur nih di depan rakyatku nih. Ini orang yang nggak mateng ini. Makanya pemimpin itu harus melalui proses. Hamba Tuhan pun juga harus melalui proses. Ini Saul kan nggak melalui proses Tuhan, karena ditunjuk Tuhan menjadi raja pertama di Israel. Semua kita harus mengalami proses Tuhan. Orang itu kalau diproses Tuhan, dibentuk dari nol, itu orang itu jadinya matang. Ketika memimpin itu matang, mulai karakter yang matang. Jadi hamba Tuhan itu bukan sekedar bisa khotbah, lulusan sekolah Alkitab, punya gelar, terus bisa khotbah, fasih lidah. Itu tidak seperti itu. Ada proses, ada harus mengizinkan Tuhan membentuk karakter yang di dalam ini loh. Buat apa pintar khotbah, tapi nggak bisa menghidupin? Buat apa pintar khotbah di gereja, di mimbar, tapi kelakuan anak-anaknya rusak? Kawin cerai, narkoba, dan lain sebagainya. Buat apa pintar khotbah di depan jemaat, tetapi istrinya kepahitan, tidak bahagia hidup dengan dia? Buat apa? Makanya seorang hamba Tuhan bukannya sekedar pintar khotbah, tetapi harus melalui proses pembentukan, peremukan. Dan itu diperlukan waktu bertahun-tahun. Melayani memang bisa saja, siapapun bisa melayani. Tapi untuk seorang yang benar-benar melayani, yang harusnya hidupnya benar-benar matang, kalau seseorang itu mengizinkan Tuhan membentuk hidupnya, ketika dia ditinggikan, dia dapat promosi, dapat peninggian, dia akan tetap teguh. Ketika hadapin goncangan, tekanan, badai kehidupan, pencobaan yang luar biasa sekalipun, dia tetap berdiri kokoh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena dia tahu pembentukan dan proses Tuhan yang dialaminya. Kalau hanya sekedar pintar khotbah, semua orang pintar ngomong. Bahkan motivator kalau ngomong lebih bagus daripada pendeta. Bisa menghibur lagi. Bisa membuat orang tersenyum, ketawa-ketawa. Pelawak apalagi. Jadi hamba Tuhan bukannya sekedar menghibur. Hamba Tuhan itu namanya hamba Tuhan. Tuhan sebagai tuannya, dan kita sebagai hambanya ngikutin perintah Tuhan yang suruh. Seperti budak kita ini di hadapan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh A, ya gue A. Tuhan suruh ngerjain apa, ya ngerjain apa. Kita ini harusnya ngerti namanya hamba Tuhan. Bukan sekedar punya gelar hamba Tuhan, gelar pendeta, PDM, PDP, PDT, dan lain sebagainya, tapi fungsinya tidak berfungsi buat apa. Harusnya gelar itu memberikan pengaruh yang lebih besar, harusnya. Tapi banyak orang memiliki gelar, hidupnya nggak mencerminkan seperti gelarnya. Kita sebagai hamba Tuhan harus benar-benar tahu nih proses permukaan yang di dalam ini, yang matang ini. Nggak ada yang instan. Hamba Tuhan instan itu kalau diangkat sedikit pada tinggi hati, hatinya cepat melenceng. Tapi sekarang kan banyak orang pintar ngomong terus upload di YouTube ngakunya hamba Tuhan. Tapi kan belum teruji. Seorang hamba Tuhan teruji lewat proses, lewat permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Harus, kalau tidak, ketika dibentuk, ketika dipromosi di atas, tidak teruji, ujungnya hancur. Akhirnya banyak orang yang kepahitan, banyak orang terluka. Kok hamba Tuhan begitu, kok hamba Tuhan begitu, kelakuannya begitu. Berapa banyak orang yang muncul di permukaan mendadak tiba-tiba. Nggak taunya ketahuan. Punya dosa moral, punya selingkuhan, berzina, bahkan ada yang homo,
ada yang pedofil. Karena apa? Tidak matang karakternya. Hamba Tuhan bukan sekedar hidup dalam karunia Tuhan. Karakternya mesti matang dulu. Seorang itu karakternya itu harus mesti didapatin matang di hadapan Tuhan. Orang percaya pun, kita sebagai orang percaya pun, karakter kita juga harus matang di hadapan Tuhan. Seorang memiliki karakter yang matang di hadapan Tuhan kalau dia tahu proses pembentukan Tuhan dalam hidupnya dan mengizinkan Tuhan membentuk hatinya, menyelidiki sampai ke dalam batinnya, mencabut semua kebusukan yang di dalam hidupnya, dan hatinya lembut, reaksinya benar di hadapan Tuhan. Kalau lewat itu lulus mengalami seperti itu, hidupnya pasti akan berkemenangan. Sekalipun ada godaan, ujian, tekanan, himpitan, reaksinya itu tetap keluarnya itu seperti firman. Banyak orang disenggol sedikit aja marah. Saya ngelihat di YouTube lebih mengerikan lagi. Hamba Tuhan maki-maki, marah-marah lagi. Menghakimi seenak perutnya sendiri. Merasa paling benar. Bukankah dapat pingin pujian dari orang? Dapat pengakuan kalau dirinya paling benar. Bukankah yang paling benar itu adalah Yesus Kristus sendiri? Coba engkau klaim dirinya paling benar, pengajarannya paling benar. Kita ini, selama kita tinggal di bumi ini, masih pakai tubuh daging ini, kita pengertian kita sama tentang Tuhan itu belum sepenuhnya utuh. Kita masih hidup dengan pewahyuan, pengertian, dengan penafsiran segala yang ada. Tapi kita nggak bisa klaim bahwa diri kita ini paling benar sendiri dan orang lain salah semua. Ya, orang model kayak begitu kan gampang marah, gampang ngamuan, gampang menghakimi orang. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi yang lain. Kamu sesat, kamu nggak benar nih, kamu bidat nih, kamu ngaco nih. Nih, aku nih yang paling benar sendiri. Kan kita nggak dipanggil seperti itu. Kita dipanggil belajar firman, hidupin. Kita belajar firman bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk merubah sesuatu yang di dalam ini. Makanya seseorang yang matang ketika mengalami ujian, kesabaran, ujian rendah hatian, ujian kejujuran, ujian apapun yang Tuhan izinkan, dia akan tetap tenang dan lolos. Karena didapatin benar-benar teruji di dalamnya. Orang model kayak begini, pasti dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar. Ada orang-orang tertentu yang ingin menonjol karena ingin diakui, ingin dihormati, ingin dapat pengakuan dari khalayak ramai. Diakui pengikutnya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang ini. Tapi banyak manipulasi di dalamnya buat apa? Kita nggak perlu pengakuan dari orang lain. Yang kita perlu kejar adalah perkenanan Tuhan. Kita lakukan bagian kita, apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kita kerjakan dengan baik, penuh tanggung jawab. Baru sisanya Tuhan akan promosi. Tuhan berkati. Itu bagian dari bonus yang Tuhan izinkan. Tapi Saul beda. Ketika ngelihat rakyatnya itu berserak-serak, waduh, dia ada panik, dia histeris. Wah nih, mereka sudah meninggalkan aku nih, aku nanti nggak dihormatin sama rakyatku nih. Wah, bagian yang bukan menjadi bagiannya dia kerjakan. Dan ujungnya fatal di hadapan Tuhan ternyata. Di ayat yang 9, sebab itu Saul berkata, bawa korban bakaran, korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakarannya. Di ayat 10 coba perhatikan baik-baik. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Waduh, ini yang cilaka nih. Baru kasih persembahan korban bakaran, dan dia lihat Samuel datang. Dan Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam. Coba perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal kan datang beneran. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, seringkali kita pakai pikiran kita. Pikiran kita. Bukan pakai pikiran Tuhan. Ketika kita mulai pakai pikiran kita, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, itu seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus pakai pikiran Kristus. Pola pikir Kristus, cara pandang Kristus, semua keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kita hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita akan berlawanan dengan Tuhan. Menjadi musuhnya Tuhan sendiri. Pikiran kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Seringkali
Oh, tak pikir begini, aku pikir. Pikiranmu. Karena pikiran kita ini tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Saul pun ternyata ngomong yang sama. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia tahu persis kalau dia mempersembahkan korban bakaran itu bukan haknya. Itu bagiannya imam. Tapi ketika coba berikan korban karena takut rakyatnya meninggalkan dia, pengikutnya nggak ada. Makanya dia ngomong lakukan yang bukan jadi bagiannya untuk menghibur rakyatnya. Berapa banyak kita tuh melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan orang. Salah. Bagi gembala jangan melakukan segala untuk menyenangkan jemaatmu. Menyenangkan Tuhan itu yang penting. Kalau hidup kita coba pakai untuk menyenangkan orang lain itu capek, lelah, nggak ada puas-puasnya. Dan kita nggak bisa menyenangkan setiap orang seperti yang dia mau. Tapi kita harus menyenangkan Tuhan seperti yang dia mau. Ketika kita belajar menyenangkan Tuhan, Tuhan lihat kita, Tuhan bawa kita. Dalam proses pembentukan permukaan yang terjadi, dan ujungnya hidup kita didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Ini penting sekali. Hidup kita, kalau mau berhasil, ikutin apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kita ikutin. Kalau kita melakukan segala sesuatu bertentangan dengan kebenaran, makanya kita tuh mesti belajar firman, ngerti firman. Puji Tuhan, mau dengerin khotbah seperti ini kan memurnikan hatimu. Kau ngerti batasan mana yang Tuhan izinkan dan Tuhan tidak izinkan. Kalau kau melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, di hadapan Tuhan kita itu bodoh. Dan ujung-ujungnya kita akan berlawanan, menjadi pihak musuhnya Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Langsung ketika Saul melakukan dosa dan jahat di mata Tuhan. Perhatikan ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, kenapa seringkali kita ini ngambil keputusan salah dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Harusnya kita menikmati janji Tuhan, dan janji Tuhan itu tidak kita nikmatin. Ternyata didapatin kita melakukan kebodohan dan kesalahan di hadapan Tuhan. Ternyata berkat yang harusnya kita terima, Tuhan kasih kepada orang lain yang lebih didapatinnya berkenan di hadapannya. Harusnya Saul ini keturunannya dikokohkan menjadi raja untuk Israel, tapi kan didapatin ngawur, hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Instan Tuhan gantikan. Coba sekarang kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, bukankah instan setelah Saul disingkirkan, ketika ditegur Samuel, dan Tuhan langsung ganti dia. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Instan. Hati-hati dengan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Kenapa janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupmu? Jangan-jangan apa yang kamu lakukan seperti Saul, dan orang lain disiapkan Tuhan untuk menggantikannya, menikmatin berkat yang harusnya kita nikmatin. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. The best. Tuhan akan limpahkan berkat-berkatnya, anugerahnya, dan kemurahannya kepada orang yang dia kasihi. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu sama rata pada semua orang. Tapi seringkali perlakuan Tuhan itu berbeda dengan orang-orang tertentu.
yang didapatin hidupnya itu menyenangkan hatinya. Makanya jangan berusaha memuaskan orang lain dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Berapa banyak orang pingin kerja keras supaya kaya, supaya dihormatin orang lain. Capek ujungnya kamu. Ada anak yang kerja keras, belajar mati-matian supaya dihormatin, supaya dapat diakuin, dibanggakan kepada orang tuanya. Salah. Harusnya kamu mengerjakan segala sesuatu karena kamu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukannya untuk Tuhan. Kamu melakukan kerjakan yang terbaik, bukan untuk dapat pengakuan orang lain. Kalau kita ini masih mengerjakan segala sesuatu untuk dapat pengakuan, dapat penghormatan, apapun itu loh, termasuk hamba Tuhan, melayani karena ingin dapat pengakuan dari orang lain, salah motivasi hatimu. Malah jahat di mata Tuhan. Kita melayani, mengerjakan segala sesuatu, melakukan apapun juga itu namanya, atas dasar karena kita melakukannya untuk seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan, the best, yang terbaik yang kita lakukan. Bukan karena embel-embel ingin dihormatin orang lain, ingin diakuin orang lain. Hidupmu akan jadi merana. Bapak Ibu, kepuasan kita bukan untuk dihormatin orang lain, diakuin orang lain. Kepuasan kita adalah kalau kita ini dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Begitu rupa. Kalau kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, rasa lapar dan haus kita akan pribadi Tuhan itu akan dipuaskan. Kalau orang itu sudah dipuaskan Tuhan, dia nggak pingin pengakuan dari orang lain. Karena dia tahu Tuhan sudah memuaskan hidupnya, ngapain dapat pengakuan dari orang lain? Dapat penghormatan dari orang lain. Kalau seseorang itu belum dipuaskan Tuhan, dia akan coba dapat supaya dapat dipuaskan orang lain, bekerja dengan berbagai cara, dengan berbagai kemampuan untuk dapat pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Harusnya yang jadi kepuasan kita adalah Tuhan, bukan pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Semua pencapaian dalam hidup kita yang kita terima, yang kita alami itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bahkan berkat pun yang Tuhan berikan kepadamu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Kalau kita coba pakai akui dengan kekuatan gua ini sukses, gua ini berhasil karena kekuatan kita, ujungnya nanti hatimu tuh jauh daripada Tuhan, melenceng jauh daripada Tuhan. Karena dipikir karena kekuatanmu, kemampuanmu, hikmat dan pengertianmu, engkau sendiri sukses dan berhasil. Padahal Tuhan yang membuatnya. Kalau kita bekerja baik, lakukan yang terbaik, itu bukan karena kita ingin dihormatin dan diakuin orang. Karena kita melakukannya, karena kita mencintai dan melakukannya untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Makanya jadi orang jangan gatel. Pingin dihormatin orang lain dengan berdandan sok cantik, padahal nggak terlalu cantik. Cukup berdandan apa adanya. Ya ke salon. Rambut dikerimbat ya oke. Pakai bedak ya oke. Tapi jangan terlalu menor-menor. Supaya diakuin orang, malah nanti kayak dakocan nanti. Maksain beli barang bagus supaya diakuin orang. Engkau tuh diakuin dan dihormati orang bukan karena pakai barang bagus, pakai mobil BMW, pakai Mercy, pakai Alphard, tinggal di rumah bagus. Bukan. Kalau engkau ingin dihargain itu, ada orang lain yang lebih kaya, ada orang yang lebih sukses, orang dunia bahkan lebih sukses, lebih kaya banyak itu. Kita itu harusnya orang mengakuin kita karena ada hikmat, pengertian, pewahyuan yang Tuhan di dalam diri kita. Makanya seseorang itu harus dipulihkan kembali. Batinnya harus pulih, gambar dirinya harus pulih dahulu. Kalau gambar diri kita tidak pulih, kita coba cari penghormatan, perhatian, kasih sayang, cinta, pengakuan dari orang lain. Kalau nggak dapat, cari lagi ke tempat orang lain. Makanya orang kalau gambar diri nggak pulih, harus mengalami pemulihan dahulu loh. Wah, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Yang memuaskan kita adalah Tuhan, pribadi Tuhan sendiri. Makanya kalau orang itu gambar dirinya pulih, dia nggak pusing. Orang berpikir orang Indonesia itu kalau putih itu glowing.
bagus, cantik. Orang hitam pun kalau Tuhan ciptakan hitam dari sana tetap cantik kok. Tetap ganteng. Orang kalau ganteng itu rambutnya lurus. Jadi orang keriting tetap ganteng kok. Dari surga udah ciptakan keriting, mau apa? Jati diri kita itu harus pulih. Jati diri kita adalah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Saya tidak terlalu pusing dengan orang lain. Ngomong apa? Wah, Bapak kok kelihatan hitam ya sekarang. Memang dari sananya coklat sawo kebusuk-busuk kan? Nggak masalah buat saya. Orang cakep nggak putih juga, nggak harus putih, tapi cakep hatinya. Kalau kulit putih memang dari sana putih ya bagus. Istri saya kulitnya putih, saya kulitnya coklat ke sawo-sawoan. Apa itu sawo-sawoan? Nggak terlalu pusing saya. Jadi diri saya di dalam Yesus, bukan karena fisik saya. Bukan karena apa yang saya pakai, bukan apa yang saya miliki. Tapi karena Tuhan yang di dalam saya memulihkan saya. Makanya, lihat tuh, perhatikan sekitarmu. Kalau ada engkau cerewet, bawel. Cuma orang cerewet dan bawel itu sebenarnya ingin diperhatikan itu. Karena gambar dirinya perlu dipulihkan. Ada orang yang gambar dirinya belum pulih. Hati bapak belum dipulihkan. Dicoba cari perhatian. Kalau perempuan, cari perhatian dari laki-laki. Ya kalau laki-lakinya benar, kalau lakinya nggak benar, tambah hancur. Gambar diri kita itu harus dipulihkan dahulu. Serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kita tuh unik, berbeda kok. Sidik jari kita tidak pernah ada yang sama di seluruh muka bumi ini. Bahkan dari orang yang telah mati, orang yang hidup sekarang, dan orang yang akan datang, tidak akan pernah sama. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Yesus dan unik dan handmade dari tangan Tuhan sendiri. Artinya kita ini memiliki harga yang mahal di hadapan Tuhan. Karena kita limited edition. Semua barang yang limited edition itu mahal nilainya. Karena diciptakan terbatas. Bahkan kita diciptakan hanya diri kita. Hanya saya, nggak ada orang lain seperti saya. Orang yang niru-nirukan saya banyak. Tapi, ya buat apa sih? Orang kita ini unik, berbeda dengan satu yang lain. Yang perlu kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang penting. Segala apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus sesuai dengan ketepatan ilahi seperti yang Tuhan mau. Kalau kita sembronong sembarangan bertentangan dengan firman Tuhan, jatah yang harusnya diberikan kepada kita, Tuhan malah kasih ke orang lain. Hati-hati. Makanya destinasi Tuhan seringkali nggak dicapai untuk orang-orang tertentu karena ngawur, hidupnya berantakan, kacau. Hidup kita harus selangkah demi selangkah, hari demi hari itu makin hati-hati. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan mau. Baru hidup kita memiliki dampak dan otoritas, hikmat dan pewahyuan, berkat dan kelimpahan. Akan mengejar-ngejar kita. Harusnya seperti itu. Jangan coba puaskan orang lain dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai. Nanti kamu cepat lelah, cepat tua, cepat penyakitan. Yang perlu kita senangkan setiap hari adalah Tuhan. Dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat harus menyenangkan Tuhan. Kalau kita coba senangkan Tuhan dengan apapun yang kita miliki, apa yang kita lakukan, ujungnya hidup kita akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Penting itu. Berkenan di hadapan Tuhan itu lebih penting dari apapun. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini dapatin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu senang. Seperti Daud harusnya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. The man after my own heart. Apakah Daud ini hidupnya benar? Tidak juga, dia pernah bikin kesalahan yang fatal. Dia berzina. Suaminya yang dia tidurin dibunuh pakai tangan orang lain. Dia melakukan kesalahan. Tapi hatinya mau dibentuk, diproses, dilembutkan. Ketika melalui pembentukan berbeda. Antara Daud dan Saul itu berbeda sekali. Saul ketika ditegur bukannya bertobat, malah bela diri. Tetapi Daud ketika melakukan kesalahan ditegur Nabi Nathan, dia nangis, jerit di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan.
Jangan ambil rohku daripadamu. Aku udah bikin dosa. Aku udah menyakiti hati Tuhan. Beda sikapnya. Kalau Bapak Ibu ditegur malah marah, ngamuk-ngamukan, kelakuanmu seperti Saul. Ditegur malah ngamuk, bela diri. Yang ditegur malah diserang dengan berbagai kata-kata yang menyakitkan. Bahkan dicari kelemahannya untuk menjatuhkan. Kelakuanmu persis seperti Saul. Saya seringkali salah ditegur. Bertobat, kelar. Kalau benar ditegur, ya udah diamin aja, nggak usah protes. Anggap saja itu belajar untuk rendah hati, belajar untuk sabar. Udah tahu salah ditegur malah ngamuk, persis kelakuanmu saya kayak Saul. Jatah yang harusnya kamu terima dikasih ke orang lain yang hidupnya lebih benar di hadapan Tuhan. Hati-hati. Orang itu mau tahu kita sebenarnya tentang apa. Coba cek waktu kita ditegur, bikin kesalahan ditegur. Kita mau rendah hati bertobat atau malah kita membenarkan diri, cari alasan berbagai macam. Cari kambing hitam, kambing putih, kambing hijau. Cari kebenaran, pembenaran diri sendiri. Simpel kan, coba cek nih. Kalau ditegur istrimu, suamimu, anakmu, orang lain, bosmu, kamu cari argumen atau kamu diam. Kalau salah ya bertobat, kelar kan. Kalau kamu membantah, itu tandanya engkau tidak tunduk. Kelakuanmu seperti Saul dan perlu bertobat supaya Tuhan pulihkan. Amin. Orang hidup itu di dalam Kristus itu ternyata bukannya sekedar minggu ke gereja. Hidupin loh hal kayak begini, ini perlu kita lakukan nih. Daging kita kan gak enak untuk melakukannya. Tapi ujungnya kan kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang lebih mulia. Apa sih yang kita mau kejar hari ini? Perkenanan Tuhan itu yang utama. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau didapatin berkenan di hadapan Tuhan, apa saja yang kamu kerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. God bless you.